Mengejar penampakan hantu adalah hobi aku. Siapapun yang menemukan rekaman ini akan pernah datang pasar setan. Bakalan viral. Semua yang sudah masuk sana pasti hilang. Mana tubuhnya? Astagfirullahaladzim! Keluar, kunci pintunya. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film horor yang diambil dari sebuah kisah nyata yang berjudul Pasar Setan. Di mana di Indonesia sendiri, memiliki 7 gunung yang memiliki lokasi pasar setan. Biasanya, di setiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan, setiap pendaki memiliki ritual sendiri saat melewati pasar setan. Biasanya, beberapa pendaki mengalami hal mistis saat melewati pasar setan. Ada yang mendengar suara keramaian seperti di tengah pasar, ada juga yang sampai diperlihatkan penampakan seakan berada di tengah pasar tradisional. Dan, inilah alur cerita dari film Pasar Setan. Siapapun yang menemukan rekaman ini akan pernah datang pasar setan. Di awal film diperlihatkan di mana terdapat seorang YouTuber bernama Tamara Tiwu yang baru saja ketahuan menggunakan penampakan hantu palsu. Sehingga, videonya viral dan ia pun menjadi bahan perbincangan banyak orang. Hal itu menjadikan channel YouTube-nya yang dibangun bersama Kevin, Caca, dan juga Yunus terancam bubar. Dari awal, aku tuh nggak pernah setuju ya soal konten penampakan palsu. Satu video yang menggunakan hantu palsu menjadikan semua orang tidak lagi percaya dengan channel Tamara. Citra baik yang telah ia bangun sebagai penelusur cerita horor pun seketika rusak. Tak hanya itu, Tamara bahkan diminta untuk mengembalikan sebagian uang endorsement yang sudah ia terima. Dan disinilah, Tamara dan tim menjadi sangat kacau. Setelah itu, Tamara memberi usul kepada teman-temannya, supaya mereka pergi ke tempat yang benar-benar angker. Hal itu bertujuan agar reputasinya kembali baik. Akhirnya, mereka pun menyepakati untuk pergi ke pasar setan yang berada di bawah kaki Gunung Salak. Menuju ke sebuah tempat yang telah melegenda, namun gak ada satu orang pun yang bisa kembali dari sana dengan membawa bukti. Ini tuh nggak masuk akal nyari tempat yang udah hilang. Iya, setuju gue. Namun setelah itu, terjadilah hal yang mengerikan kepada mereka semua. Setelah sampai di pasar setan, mereka hanya menemukan sebuah gubuk yang hampir roboh. Bisa jadi, di zaman dahulu, gubuk itu digunakan oleh warga sekitar untuk transaksi jual-beli. Menurut para warga, pasar setan dahulunya merupakan pasar untuk transaksi jual-beli tebu. Termasuk usaha tebu milik Nyi Salimah. Nyi Salimah merupakan seorang perempuan keturunan ningrat yang menyukai pakaian berwarna ungu. Di mana dahulu, Nyi Salimah mengalami sebuah pengkhianatan yang menjadikan dirinya tega membunuh suaminya, adiknya, bahkan ponakannya yang masih bayi. Tak hanya itu, Nyi Salimah bahkan diisukan meracuni sebagian besar warga, hingga akhirnya banyak para warga yang meninggal dunia. Tamara dan teman-temannya pun berniat memanggil Nyi Salimah untuk dijadikan konten. Di sini, Tamara pun berbicara seakan-akan ingin bertransaksi jual-beli tebu kepada Nyi Salimah. Nyi Salimah, aku datang menemuimu, ingin menjual batang tebu. Tak lama setelah itu, Nyi Salimah pun benar-benar datang. Bahkan, ia datang bersama dengan para arwah penghuni pasar. Mana tubuhnya? Astagfirullahaladzim! Karena Tamara sudah mengungkapkan akad transaksi kepada Nyi Salimah, maka Tamara tak akan bisa membatalkan transaksi itu. Tamara dan para tim pun akan terus dihantui dan diteror oleh Nyi Salimah. Walaupun Tamara dan tim berusaha pergi dari pasar setan, ia akan terus kembali ke pasar setan lagi. Dan intinya, mereka tak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Apalagi, ponsel milik mereka tidak ada sinyal, sehingga mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Ini kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kita balik lagi ke sini. Nyi Salimah kemudian membunuh mereka dengan cara yang sangat mengerikan. Namun di sini, hanya Tamaralah yang berhasil selamat. Di sini juga terlihat
jika Tamara membuat sebuah video. Di dalam video ini, Tamara mengatakan, jika siapapun yang menemukan video ini, maka jangan pernah sekali-kali datang ke pasar setan. Siapapun yang menemukan rekaman ini, jangan pernah datang ke pasar setan. Namun, Tamara sempat ditahan dan diikat oleh para warga yang mengira jika Tamara adalah jelmaan Nyi Salimah. Saat itu, tim kepolisian pun turun tangan untuk menangani kasus hilangnya teman-teman Tamara. Setelah itu, polisi meminta warga untuk melepaskan Tamara dan membiarkan pihak kepolisian yang mengurusnya. Saat di kantor polisi, Tamara pun diinterogasi oleh polisi terkait kejadian yang telah ia alami hingga teman-temannya menghilang. Anehnya, saat pihak polisi mencari keberadaan teman-teman Tamara, mereka sama sekali tidak menemukan jasad mereka. Bahkan tanda-tanda atau jejak mereka sama sekali tidak diketahui. Di sini, ada seorang warga yang mengatakan, jika siapapun yang telah masuk ke pasar setan, maka mereka tidak akan bisa kembali. Setelah kepergian Tamara ke kantor polisi, datanglah seorang tetua desa tersebut dan ingin mengambil Tamara kembali. Karena menurutnya, Tamara adalah jelmaan Nyi Salimah yang terkenal sangatlah kejam. Dan tetua itu meyakini, jika Tamara juga pasti bisa melakukan hal tersebut.